Indonesia terancam di blacklist sama Jepang. Buat lu pada yang mau ke Jepang, kata gue mah dari sekarang dah. Nampaknya mengirim warga negara Indonesia ke Jepang tuh kayak mentransfer penjahat ke Jepang, guys. Kemarin saya mereaksi video berita bohong, TKI Malaysia pulang semuanya. Mereka akan pergi ke Jepang, ke Taiwan. Padahal di Jepang sekarang justru TKI dari Indonesia berulah dan bikin malu. Dan bisa terancam di blacklist. Tidak boleh bekerja di Jepang. Ini sungguh sangat luar biasa dampaknya. Ya karena gara-gara ulah orang kita sendiri. Mendunia viral tapi hal yang negatif. Pantesan saja paspor kita lemah. Kalah dari Malaysia, kalah dari Singapura. Ya karena ulah-ulah orang Indonesia tidak benar di negara orang. Jadinya seperti ini. Bayangin negeri Sakura yang terkenal rapi, tertib, dan penuh etika, tiba-tiba didatengin pendekar. Di dalam kereta ngasih sikap pasang. Di taman angkat-angkat sepeda udah kayak barbel. Di tempat umum bentangin spanduk perguruan. Ini nih yang bikin warga Jepang melongo. Mereka tuh mikir, ini festival tradisi zaman Edo yang hilang ya? Kalau mau nyari perhatian, jangan dengan cara begitulah. Lu tuh bukan melestarikan budaya, justru lu itu bencana buat budaya itu sendiri. Ini anak-anak latihan silat, tapi endingnya malah dilatih sopan santun sama warga Jepang. Ini bukan soal silatnya, gue bangga sama silat, warisan budaya itu. Tapi yang bikin malu, cara promosinya, lu kayak jual jimat. Kita tuh negara yang sering banget minta dihargain, tapi lupa bawa sopan santun. Katanya silat ngajarin adab, tapi yang gue lihat adabnya ambiar. Lu latihan silat, tapi bikin warga resah. Viral bukan karena prestasi, tapi karena kelakuan absurd. Jepang itu negara maju bro. Silat itu seni bela diri, bukan seni bikin orang nanya, "Ini apaan sih?" Bangga boleh, tapi bodoh jangan. Kebiasaan primitif dari kampung gak usah dibawa ke negara orang. Karena kalau lu cuma nyari spotlight yang isinya gak bener, yang bersinar cuma malunya Indonesia doang. Mendunia lagi. Inilah penyebabnya kenapa paspor Indonesia itu lemah. Ya karena gara-gara ulah orang Indonesia sendiri. Meskipun ini tidak semuanya orang Indonesia, tetapi dilakukan oleh segelintir orang atau oknum. Yang dimana oknum atau segelintir TKI yang bekerja di negara orang, termasuk di Jepang, menjadi pembahasan di media Jepang. Bahkan kabarnya, isunya, bisa-bisa orang Indonesia tidak boleh datang kerja lagi ke Jepang. Ini kan dampaknya merugikan yang lain. Gara-gara segelintir yang berbuat, yang terkena dampaknya semuanya. Dan tentunya video ini untuk edukasi dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru-baru ini viral di media sosial, oknum TKI dari Indonesia yang bekerja di Jepang melakukan tindakan kriminal. Aduh, sedih juga ya. Apalagi saya sendiri sebagai seorang TKI yang bekerja di negara tetangga. Dan tentunya bukan hanya di Jepang saja ya. Segelintir orang-orang kita kadang-kadang itu juga kalau merantau nggak tahu ya. Dia itu terpaksa atau bagaimana. Tapi setidaknya kita selama di perantauan jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan nama negara kita. Bukan hanya terjadi di Jepang saja. Di Malaysia pun juga ada segelintir orang-orang kita yang melakukan tindakan kriminal. Tentunya ini jangan sampai terjadi lagi sahabat-sahabatku semua. Sebab ini merugikan negara kita. Paspor kita jadi lemah. Nama Indonesia jadi jelek. Sedangkan kalau kita ya kan sudah dipercaya di suatu negara tersebut untuk bekerja, ya bekerja dengan secara elok. Jangan sampai membawa dampak buruk bagi yang lain. Kalau sudah seperti ini, ujung-ujungnya apa? Yang di rumah, yang tengah sekolah untuk bekerja ke Jepang, takutnya prosesnya itu diperketat lagi, sulit. Jadi untuk sahabat-sahabatku, stop melakukan tindakan yang dimana ini sangat mendunia. Tapi mendunianya ini bukan hal yang positif, tapi hal yang negatif. Dan untuk sahabat-sahabatku semua yang baru kali pertama datang ke negara orang, jangan sesekali membawa perangan-perangan kebiasaan hal yang kurang baik. Contoh kecilnya, merokok di sembarang tempat.
Di luar negara itu tidak boleh merokok sembarang tempat, termasuk di Malaysia. Jadi di negara tetangga saja kita ini, aturannya juga sangat ketat. Dilarang merokok sembarang tempat. Bahkan putung rokok itu tidak boleh dibuang merata-rata. Karena kalau saya lihat sendiri di negara tetangga ini, tempat putung rokok pun juga sudah disediakan. Maka dari itu, hormati, taati undang-undang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pasti insya Allah aman. Jadi kalau kita bekerja ke negara orang, menjaga adab, menjaga sopan santun, orang-orang tempatan pun juga akan suka dan respect sama kita. Tapi kalau kita kurang ajar, melakukan tindakan yang tidak benar, pastinya akan mendapat kecaman. Dan kecaman tersebut bukan datang dari orang-orang di suatu negara tersebut, tapi juga orang kita sendiri. Dan video ini untuk edukasi dan informasi sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction videonya. Nampaknya mengirim warga negara Indonesia ke Jepang tuh kayak mentransfer penjahat ke Jepang, guys. Gila, ini bikin malu lagi. Bayangin nih, 3 WNI ditangkap polisi Jepang gara-gara bobol rumah dan lukai warga Jepang. Jadi kejadian tersebut di Hokata, Prefektur Ibaraki. Mereka adalah Bayu Rudiarto, 34 tahun, Nanda Ari Huryanto, 33 tahun, dan Jasandra, 23 tahun, yang tinggal di Namegata dan bekerja sebagai karyawan paruh waktu. Jadi mereka itu mencoba mencuri, lalu mendapati pemilik rumah masih bangun. Ketiganya mendorong hingga terluka dan butuh waktu sebulan untuk sembuh. Gila guys, serem banget. Coba, ini kayak udah macam percobaan pembunuhan. Jadi, usai kejadian itu, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan kendaraan yang mereka gunakan. Rekaman CCTV dari perjalanan kendaraan itu menjadi kunci bagi polisi Jepang untuk melacak dan menangkap mereka. Ketiganya mengakui telah membobol rumah tersebut. Namun, polisi belum mengungkap apakah mereka juga mengakui tujuan pencurian. Dan kini masih memburu pelaku keempat yang diduga terlibat. Ternyata lebih dari 3 orang guys, 4 orang. Gila, malu, sumpah. Lain kali kayaknya kita harus, atau nggak usah dikirim, atau dibikin ketat kalau mau para pekerja-pekerja yang keluar negeri, karena bakalan bikin malu guys. Dites psikolog atau apa kayak gitu, diperketat. Yang punya catatan kriminal di blacklist. Atau kayak juga gini, yang punya organisasi anggota perguruan silat di banned segala macam, udah, supaya tidak ada meminimal penjahat keluar negeri. Kayak gitu aja. Gue inget banget pertama kali gue datang ke Jepang itu gue bawa yang namanya kecapi. Dan gue pada saat itu main kecapi untuk eventnya UNESCO Jepang. UNESCO. Kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri itu pasti akan sangat bangga ketika kita bisa mengenalkan Indonesia, ketika kita bisa mengenalkan budaya Indonesia ke Jepang atau bahkan ke seluruh dunia. Tapi harus dengan cara yang baik dan benar. Gak ada yang salah dengan silatnya, yang salah adalah ketika kalian silat di tengah jalan, ketika kalian silat menggunakan fasilitas umum tanpa izin, ketika latihan silat tapi malah naik-naik pohon, bukannya memberikan kesan baik untuk orang Indonesia dan budaya Indonesia, tapi sebaliknya, malah meninggalkan kesan yang buruk untuk orang Indonesia, bahkan budaya Indonesianya itu sendiri. Ada banyak cara untuk kalian bisa mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Kenapa nggak coba untuk mengontak panitia Pavilion Indonesia, misalnya di Osaka Expo, supaya kalian bisa tampil di sana, atau kalian hadir di acara-acara pesta Indonesianya di kota-kota di Jepang, atau bahkan mungkin kalian bisa kontak mahasiswa di kampus Jepang supaya kalian bisa tampil di universitas. Baik sekali untuk kalian bangga, dan memang harusnya kita bangga dengan budaya kita sendiri, tapi tunjukkanlah dengan cara yang baik dan benar. Yang tadi diminta jadi penerjemah untuk pemagang yang didatengin polisi ke kantor gara-gara sepeda. Jadi ceritanya, beberapa waktu yang lalu, si A pulang kerja. Dia lihat ada sepeda yang banyak kempes ditaruh di tempat sampah. Nggak dikunci, jadi dia mikir, oh ini udah dibuang kali ya. Akhirnya diambil, diperbaiki sendiri. Beberapa hari kemudian, temennya pakai sepeda itu. Lagi di jalan, dicegat polisi. Setelah dicek, ternyata sepeda ini bukan milik dia. Ketahuannya dari mana? Dari stiker ini, namanya Bohang Toroku. Dari stiker ini, siapa pemilik sepeda ini, alamatnya di mana, dan lain-lain bisa ketahuan. Ternyata, sepeda itu masih terdaftar atas nama orang lain. Langsung disita, dan si A yang ngambil duluan, hari ini didatengin polisi ke kantor. Jadi buat teman-teman di Jepang, hati-hati ya. Di sini, sepeda tuh kayak kendaraan resmi. Nggak bisa sembarangan ambil, walaupun dibuang. Ya mungkin hal yang biasa di Indonesia ya, tapi bisa jadi urusan polisi kalau di Jepang.
そうですね。そう。じゃあ、他の LP カーも迷惑ですよ、本当。せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。どうやって解決したらいいかな、ディアさん。ねえ、本当にちょっと悲しいよね。またって昨日ね、発生して、もうちょっとびっくりして、いやこれさと思ってね、ディアンさんはね YouTube でいろいろねお話ししてて、そうです。それなりお金って何ヶ月まだ来たばっかりやんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。あれは許せないね。そうするとほら他のインドネシア人にも迷惑かかるでしょ。そうですよね。みんなマイナスのイメージになるじゃないですか。そう、やっぱりその明日のこと考えないっていうのはこれはちょっと問題やねって。自分の未来、楽しい未来考えたらそういうことしないよと教えてあげてください、本当。 Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen, ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget, tapi dia nggak bisa bersuara. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu, bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Kadang-kadang tiba pas lagi ada masalah nelpon gue gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gue. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah ini di Osaka bagian apa itu. Gue belum pernah masukin siswa ke dia, gue belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gue, karena gue public figure. Gue ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gue kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Kan malu gue, kan gue orang Indonesia. Pasti dia komplainnya ke gue. Nah, denger ini ya, dia nggak mulu bodoh banget lu ngajarin orang gini-gini. Nggak mungkin dia ngomong. Dia cuman bercerita keluh kesah tentang negara gue. Ya gue dengarnya cuman ya maaf, ya oh gitu ya, nanti saya bilangin, tenang ya bu. Padahal bukan tanggung jawab. Maksud gue bukan siswa gue yang berbuat gitu, tapi karena ini disebutnya Indonesia, ya gue harus bersuara. Gitu men. Gue kira orang Jepang nggak negur gue. Gue kira orang Jepang nggak minta gue untuk perbaiki orang-orang seperti ini. Banyak kasus-kasus WNI kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang nyuri, ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri, dia ketangkap di CCTV. Alasannya orang tuanya sakit, mau bantu orang tua. Kan gila, baru nyampe sini gue nggak pernah nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe nyuri, apa di otaknya? Come on lah teman-teman, ini yang baru-baru datang, jangan ngeremehin hal-hal seperti itu ya. Baru nyampe Jepang, jangan ngeremehin yang begitu-gitu. CCTV di sini tuh banyak, kalian ketahuan nyuri. Kalian ngambil barang, jangan cuma uang ya. Telur apa kalian ambil di kulkas teman kita, itu udah hitungannya nyuri. Ya, nggak usah gitu ya. Masalahnya di tempat lain pasti orang Jepang ngajar gue juga, ngasih tahu gue juga. Untuk ngasih tahu ke kalian, yoroshiku onegaishimasu. Malu gua. Baru 1 bulan bekerja di Jepang tapi sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat memalukan Indonesia. Satu orang yang berbuat dampaknya begitu sangat banyak. Bahkan untuk para calon pekerja Jepang yang lainnya pun juga bisa terancam mendapat peraturan yang sangat ketat karena ulah orang kita sendiri. Dan masnya, salah satu YouTuber Indonesia yang berada di Jepun atau di Jepang, juga mengatakan dia itu sering ditegur oleh orang-orang di Jepang, yang dimana kalau ada masalah orang Indonesia yang berbuat kriminal, dan beliau pun juga sangat merasa malu. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kalau
Anda pergi ke negara orang, tolong jangan melakukan tindakan yang kiranya merugikan nama negara kita. Karena apa? Orang Jepang sendiri pun juga tadi memberikan penjelasan, juga suka dengan orang Indonesia, sudah diperjuangkan. Tapi ketika sampai di sana ada pula yang berbuat kriminal. Ini sangat miris dan dampaknya juga untuk para calon pekerja lainnya. Tidak sampai di sini saja, bahkan akan terancam tidak mengambil orang Indonesia lagi. Apakah benar? Langsung kita simak videonya. Tahun 2026 bisa jadi tahun terakhir buat orang Indonesia bisa kerja di Jepang. Kenapa kayak gitu? Mungkin dari kalian sebagian udah ada yang lihat ya video dari Neo Japan. Jadi Neo Japan tuh orang Indonesia, salah satu orang Indonesia yang terpandang di Jepang gitu. Dia tuh punya banyak kenalan orang-orang Jepang yang kerja di pemerintahan. Dia ditelepon sama orang Jepang, mengeluhkan tentang sikap-sikap orang Indonesia yang jelek, seikaku orang Indonesia yang jelek. Masih banyak orang Indonesia yang bawa kebiasaan buruknya dari Indonesia ke Jepang, bawa kebiasaan noraknya dari Indonesia ke Jepang. Kayak, come on lah guys, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, patuhi Setuju, aturan Mas. yang ada gitu. Gak usah norak, gak usah, heran deh. Jangan karena mikirin kesenangan pribadi, bodo amat lah WNI yang lain gitu, Kang Kenai bodo amat. Ya nggak gitu, nggak gitu. Lu orang Indonesia, misal lu ngelakuin sikap yang buruk, kelakuan yang buruk, otomatis WNI yang lain ya kena imbasnya ya, karena kita sama-sama orang Indonesia. Jangan sampai Indonesia salah satu negara yang di blacklist dari Jepang kayak Vietnam yang sekarang. Vietnam udah mulai di blacklist, contohnya di perusahaan gue yang sekarang. Bayangin 40 orang Vietnam di blacklist semua, dipulangin semua. Habis kontrak cuma 3 tahun, blacklist semua, nggak ngambil lagi orang Vietnam. Kenapa? Ya karena seikakunya. Ya mungkin orang yang Indonesia yang kerja di Jepang tahu lah kerjanya orang Vietnam tuh kayak gimana. Kerjanya tuh bagus, cepet. Cuman ya itu, kekurangan orang Vietnam tuh itu satu, seikakunya. Orang Indonesia nggak usah ikut-ikutan, kasian lah. Kita tuh udah mati-matian buat bisa kerja di Jepang, buat bisa tinggal di Jepang. Jangan dicoret cuman karena kelakuan kita sendiri gitu. Gak usah lah mikirin kohai-kohai kita yang masih belajar di LPK. Minimal pikirin buat pribadi gitu. Misal kita masih betah di Jepang, masih pengen kerja di Jepang, pengen perpanjang nih. Tapi kita dipersulit gara-gara apa? Gara-gara seikaku kita sendiri. Ya khususnya buat gua pribadi gitu. Ayolah kita jaga-jaga sikap kita semua di sini. Gak usah norak, gak usah, patuhilah gitu. Sekarang saingan orang Indonesia tuh satu, yaitu orang Myanmar. Orang Myanmar tuh Nihongonya bagus, itu bahasa Jepangnya bagus, seikakunya juga bagus. Udah mulai di perusahaan gue juga ngambilnya dari Myanmar sama Indonesia gitu. Oleh karena itu ayolah kita bersaing secara sehat gitu, dari seikaku yang bagus, dari Nihongo yang bagus. Gak usah dicoreng pakai acara embel-embel yang gak jelas gitu, ngumpul-ngumpul gak jelas. Buat apa? Buat apa? Gak usah norak, please guys. Kasian lah kohai-kohai kita yang masih belajar di LPK, bisa jadi dipersulit, belum berangkat udah di blacklist ya. Gimana, kasian. Minimal kita pikirin buat pribadi, khususnya buat kita semua yang ada di Jepang gitu, WNI yang ada di Jepang semua. Gak usah norak, blok. Sia, mikir-mikir, heran aing mah. Jadi geng, belakangan ini udah banyak masalah-masalah di Jepang yang diperbuat oleh orang asing yang ada di Jepang, khususnya orang Indonesia. Jadi siapapun kalian yang ada di Jepang ataupun yang masih ada di Indonesia, sekiranya kalau kalian mau berbuat sesuatu di sini, dipikir-pikir dulu Jangan asal berbuat, setelah salah baru minta maaf. Gini kalaupun kita nggak bisa bikin bangga sama keluarga kita, apalagi sama negara, setidaknya jangan buat malu lah dengan tingkah dan perbuatan kita ketika ada di Jepang ini Budaya Indonesia itu memang bagus, tapi nggak semua budaya itu bisa dipaksakan masuk ke negara orang, khususnya ke Jepang ini. Tingkah laku kita, perbuatan kita yang mungkin di Indonesia itu biasa-biasa aja, kayak nongkrong di jalan, ngumpul-ngumpul, pakai baju seragam, masuk organisasi, kegiatan kayak ospek, mandi lumpur, guling-guling, ngangkat sepeda, ngangkat rumah, ngangkat apalah gitu Mungkin di Indonesia itu hal yang biasa, tapi kalau di Jepang itu udah berbeda. Namanya juga negara maju. Kemajuan mereka itu bisa kita lihat dari teknologi yang mereka ciptakan Kayak di dunia sekarang ini, perang mobil atau motor listrik. Sementara Jepang punya inovasi sendiri Beda dengan Amerika dan Cina.
mereka perang mobil listrik dan motor listrik. Kalau Jepang, mereka ciptakan mobil atau motor hidrogen, Toyota dan Suzuki namanya, Wak. Jadi, dari situ aja kita bisa mengambil kesimpulan kalau di Jepang itu berbeda sama di Indonesia. Indonesia negara berkembang, sementara Jepang negara maju. Jadi buat kalian tolong berpikir-pikir lagi kalau berbuat sesuatu di sini. Kalau kalian salah, itu bukan pribadi kalian yang dilihat orang Jepang. Bukan sukunya, bukan agamanya, melainkan negara. Satu orang yang bertindak memalukan, seluruh orang Indonesia yang ada di Jepang itu jadi sasaran dan korbannya, Wak. Jadi kalian jangan egois. Oke, Wak gengku, gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao. Indonesia terancam di blacklist sama Jepang buat lu pada yang mau ke Jepang, kata gue mah dari sekarang dah. Ya jadi sebenarnya permasalahannya itu udah sempet gue bahas di video gue yang ini nih. Warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang tuh banyak banget bikin masalah sama orang-orang di negeri Sakura cuy, yang mengganggu ketenangan warga lokal di sana. Bagaimana kagak, buset dah. Orang-orang Jepang mencintai ketenangan, kesunyian, kesenyapan, keheningan disatuin sama orang Indo yang di negaranya aja ada sonorek. Gara-gara WNI di sana yang banyak bikin masalah. Salah satu YouTuber edukator di Indonesia Jepang, Neo Japan, tahu Neo Japan, itu kena tegur sama pemerintah Jepang. Nih coba lo tonton video pas dia lagi ditegur sama orang Jepang. Malu banget gue dengernya sumpah. Sebelum ke video seperti biasa minta tolong follow sama subscribe channel YouTube gue ya. Semoga yang udah pada follow subscribe rezeki dilancarin ya. せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよ、アピールしてるんだけど、こんなことまたで起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。 Buset, mulai dari ngibarin banner tuh ya di Jepang, salah satu organisasi bela diri terkuat di bumi dan sekitarnya itu ngibarin banner tuh di Jepang dia kemarin. Abis itu sampai ada WNI yang ngerampok warga lokal. Ya ampun, ya wajar aja lah kita dibeginiin. Kita aja nih ya kalau ada turis bertingkah di Indonesia agak demen kan kita juga. Gimana menurut kalian guys? Next enaknya gue bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin ini bukan hanya terjadi di Jepang saja. Segelintir orang Indonesia kalau merantau ke negara orang kadang-kadang masih membawa perilaku kampungan atau perilaku yang istilahnya tidak perlu dibawa ke negara orang karena akan berdampak sangat negatif untuk negara kita. Misalnya ya kan, memakai atribut kemudian dibentangkan ke sana ke sini. Tolong janganlah melakukan hal seperti itu. Kalau kita mau mempopulerkan budaya kita, ya harus lewat event-event yang resmi, lewat event-event yang tentunya sudah mendapatkan izin. Jangan asal-asalan berbuat semena-mena di negara orang, kemudian kadang-kadang melakukan tindakan kriminal. Di tempat saya bekerja atau di tempat saya merantau di negara tetangga ini, di Malaysia, kadang-kadang juga masih ada kasus orang Indonesia yang melakukan tindakan kriminal. Ini segelintir ya, nggak semuanya ya. Nanti pula netizen potong video saya. Ini loh TKI dari Malaysia suka membuat berita buruk-buruk gitu. Padahal video ini untuk edukasi dan informasi dan evaluasi kepada diri saya juga dan teman-teman lainnya untuk menjaga adab dan jaga nama baik negara kita apabila kita merantau di suatu negara orang. Bayangkan kalau sampai kita melakukan hal berulah di negara orang, pastinya kan orang tempatan juga akan marah kan. Sama halnya kalau ada orang luar ke negara kita kemudian melakukan sifat-sifat kurang ajar, kita juga marah. Sama. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua dari video ini kita ambil pengajarannya dan tentunya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.